Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmiita Abdullah. Saya mahasiswa program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kairon. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pada reptil. Reptil mempunyai susunan saraf yang serupa dengan susunan saraf pada burung. Otak pada reptil juga terdiri atas 4 bagian. Khususnya hanyalah terdapat tonjolan otak besar yang berkembang dengan baik, sehingga pusat saraf pembau jelas kelihatan. Otak besar ini meluas ke atas sehingga menutupi otak tengah. Bagian-bagian otak lain kurang berkembang bila dibandingkan dengan otak pada burung. Selanjutnya, pada bagian dorsal, otak menunjukkan 2 lobus olfaktori ramping yang terhubung ke hemisfer cerebral besar. Reptil memiliki otak dengan 2 lobus olfaktorius yang panjang, hemisfer cerebral, 2 lobus opticus, cerebellum dan medula oblongata yang melanjut ke korda saraf. Di bawah hemisfer cerebral terdapat tractus opticus dan saraf opticus, infundibulum, dan hipofisi. Terdapat 12 pasang saraf krania, seperti pada gambar otak pada reptil di samping. Selanjutnya, pasangan-pasangan saraf spinal menunjukkan kesomit-somit atau ruas primer pada tubuh, seperti pada gambar di bawah. Dan sistem saraf pada reptil terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat meliputi otak dan sumsum tulang belakang, seperti pada gambar di bawah. Selanjutnya masuk pada otak atau encephalon. A. Otak besar atau cerebrum. Otak besar merupakan sumber dari semua kegiatan atau gerakan sadar atau sesuai dengan kehendak, walaupun ada juga beberapa gerakan refleks otak pada bagian korteks cerebrum yang berwarna kelabu. Terdapat bagian penerimaan rangsangan atau area sensor yang terletak di sebelah belakang area motor yang berfungsi mengatur gerak sadar atau merespon rangsangan. Selain itu, terdapat area asosiasi yang berhubungkan area motor dan sensorik. Selanjutnya B. Otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah terletak di depan otak kecil dan jembatan Farol. Di depan otak tengah terdapat talamus dan kelenjar hipofisi yang mengatur kerja kelenjar-kelenjar endokrin. Bagian atas atau dorsal otak tengah merupakan lobus opticus yang mengatur refleks mata seperti menyempitkan pupil mata dan juga merupakan pusat pendengaran. Selanjutnya C. Otak kecil atau cerebellum. Cerebellum mempunyai fungsi utama dalam koordinasi gerakan otak yang terjadi secara sadar, keseimbangan, dan posisi tubuh. Bila ada rangsangan yang merugikan atau berbahaya, maka gerakan sadar yang normal tidak mungkin dilaksanakan. Selanjutnya D. Jembatan Farol atau pons faroli. Jembatan Farol berisi serabut saraf yang menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan, juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya E. Sumsum sambung atau medula oblongata. Sumsum sambung berfungsi menghantar impuls yang datang dari medula spinalis menuju ke otak. Sumsum sambung juga mempengaruhi
Jembatan refleks fisiologi seperti detak jantung, tekanan darah, volume dan kecepatan respirasi, gerak alat pencernaan, dan sekresi kelenjar pencernaan. Selain itu, juga sumsum sambung juga mengatur gerak refleks yang lain. Selanjutnya, sistem saraf sadar. Sistem saraf sadar disusun oleh saraf otak atau saraf kranial, yaitu saraf-saraf yang keluar dari otak, dan saraf sumsum tulang belakang, yaitu saraf-saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang. Saraf otak ada 12 pasang yang terdiri dari yang pertama 3 pasang saraf sensori, kedua 5 pasang saraf motor, ketiga 4 pasang saraf gabungan sensori dan motor. Baiklah, itulah hasil pembahasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.